aplikasi atau record monggo Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau saya kayak nggak bisa ini. Nggak bisa ya? Terlalu banyak ini yang saya buka, takutnya nanti ngebug juga aku. Soalnya spread juga lumayan nih nanti ketika prakteknya. Kalau misal kurang marem monggo ketemuan gitu aja loh Pak Ito. Aku juga pengen ketemu Bapak Ibu semuanya lagi. Gitu aja, nggak apa-apa. Jadi kayak kita berangkat. Gak, Saya maksudnya kalau direkod apa mau kan diulang dilihat lagi kan bisa gitu Mas. Enggak. Oke. Nah ini kita jangan sampai ketinggalan ya Ibu-Ibu. Kita mau berangkat. Jadi kita kenalan dulu sama fitur dan fungsi di Scratch. Nah, fitur dan fungsi itu gunanya apa? Kalau ini istilah kayak user interface dan UI-nya si Scratch ini tuh bisa digunakan untuk apa toh? Kita kan pastinya awalnya bingung. Ini kok kenapa ada di kiri ini ada warna ungu, biru, merah, kuning itu apa? Terus kemudian di atas yang menu ini kok ada file, ada edit, tutorial, share, si project, terus kemudian ada akun, ini buat apa? Nah, kita kenalan di elemen pertama ini, di stasiun pertama kita ini, di stasiun Bojonegoro. Kita kenalan dulu. Jadi Scratch itu punya icon yang tak rasa ini kayak lakonnya, Ibu, yaitu namanya sprite. Sprite itu nanti dijadikan tokoh utama yang bisa kita gerakkan, yang kita bisa kasih perintah, tugas, dan yang bisa kita kasih kayak kalau kita kemarin buat apa belajar algoritma. Nah, kita nanti yang membuat isi algoritmanya di sprite tadi. Nah, ini sprite itu yang mana? Sprite itu yang ini, gambar kucing ini. Nah, halamannya itu di bagian sini, Ibu, di A. Nah, ini sprite. Ini namanya sprite dan di sini tuh banyak banget. Nah, ini kita langsung praktek aja. Ini akunku tadi. Ya. Nah, sprite itu yang ini, Ibu. Sprite ini enggak cuma ini kucing toh. Nah, aku mau nambah sprite misal. Sprite sih kayak tokohnya gitu. Aku pengen menambahkan seekor beruang misal. Nah, ya, ini beruang. Gimana caranya beruang ini tuh bisa bergerak atau gimana caranya mengecilkan beruang ini? Nah, di tampilan spreads ini itu ada kayak Y and X position. Y and X position ini kalau mungkin kalau kita belajar matematika, sumbu X dan Y itu kan menentukan posisi di mana sebuah objek ya Bapak Ibu ya. Leres apa buatan? Nah, ini juga penting. Karena apa? Kita itu misal punya ini tak hapus saja si beruang, si kucing ini aja lah contohnya. Kita punya suatu perintah. Bagaimana cara menggerakkan kucing ini menuju ke sini? Saya minta buat sebuah tanda lagi. Tanda ini aja. Nah, ini kucing ini bisa menuju ke spread saya yang centang ini, Bapak Ibu. Dia bisa berjalan sini. Ketika saya nyatakan untuk berjalan. Nah, disinilah kita nanti akan menggunakan fungsi dari X ini dan Y ini. Jadi fungsi sumbu X dan Y ini sangat penting banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau belajar menggerakkan atau motion spread itu harus paham betul tentang posisi X dan Y. Kita masih pengenalan, jadi jangan terlalu dalam. Kemudian ada backdrops. Backdrops itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu buat apa? Latar belakang itu biasanya buat background yang ada di belakangnya si spread kita ini. Contoh, ini kita mau ganti backdrops kita ya. Ini kan putih tadi. Saya tuh pengen mengganti backdrops itu berlatar belakang ini ya, misalnya. Nah, ini hutan misalnya. Nah, latar belakangnya seperti ini. Nah, ini backdrop. Ini bisa diganti ya, Ibu. Nah, ini forest. Kalau latar belakang ini, itu dia punya variabel nama dari bawaan Scratch itu namanya forest atau hutan. Nah, atau semisal mau jenengan ganti lagi apa, misalnya di sini ada blue sky. Nah, ini nama bawaannya blue sky. Tunggu. Nah, ini backdrops spreads. Nah, di sini
tak rasa bagaimana cara menjalankan si spread tadi, kan gitu ya. Bagaimana cara menjalankan si spread, pasti perlu source code-nya kan, perlu perintahnya. Oke, bahasanya kayak itu. Nah, kalau kita mau membuat script source code untuk anak SD itu kok kayaknya keberatan. Nah, tapi di si Scratch ini dia itu fungsi script source code itu diganti dengan pengkodean blok. Nah, apa sih pengkodean blok itu? Udah kayak ini nih, kode blocks. Jadi di mana nanti ada blok atau blok-blok ini tuh bisa digerakkan. Blok ini ya Bapak Ibu, ini itu punya fungsi, dia punya isi, di mana setiap blok ini itu bisa difungsikan. Oke, jadi kembali lagi, script code ini itu punya fungsi. Contoh, yang berwarna biru ini dia bertuliskan gerak 10 langkah, maka fungsinya itu gerak 10 langkah. 10 langkahnya kemana? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Kalau X dan Y-nya pun belum disepakati. Jadi setiap ini itu punya fungsi. Kemudian ada kontrol, ada sensor, ada operator, ada variabel, dan balok saya. Ini bisa buat sendiri. Nanti kita pendalamannya ini ketika kita sudah eksekusi project Bapak Ibu. Kenapa sih harus tampilan? Kenapa sih harus suara? Kenapa sih harus kejadian? Kenapa harus kontrol? Kenapa harus sensor, operator, variabel, dan balok saya? Nanti kita belajarnya ketika kita sudah di eksekusi projectnya. Kemudian ada customs dan sounds. Custom dan sound itu lebih tepatnya itu kayak skinsnya, tampilan dari spreads kita. Jadi setiap spreads itu punya banyak sekali custom Bapak Ibu. Ini juga bisa diedit warnanya. Ini bisa dirubah gerakannya, dirotasi ke kanan ke kiri misalnya gitu. Dan dia punya kostum lebih dari satu. Jadi kalau si spreadsnya ini ganti kostum, maka dia akan gerak. Akan gerak gini. Nah, ini juga bisa difungsikan. Kemudian suara. Nah, suara ini ya Bapak Ibu, suara itu kita bisa mengambil dari audio libraries yang ada di Scratch atau kita import sendiri. Misal kita import suara kita sendiri di record. Di sini ada record rekam. Nah, ini kita cek sound, kita belajar Scratch. Nah, ini kita simpan aja ini. Nah, ini masuk ini yang tadi kan pertama Meo ini. Nah, ini suara mau wedok suara nih. Oke. Kemudian ada files. Files itu buat kita menyimpan atau kita bisa mengambil file yang sudah kita simpan sebelumnya itu di files. Dan tak rasa untuk yang bagian-bagian seperti ini itu Bapak Ibu juga sudah paham karena di sini tuh hampir setiap aplikasi kan ada ya kayak gini ya, menu-menu kayak gini. Nah, ini file untuk menyimpan, untuk memuat dari komputer, atau mungkin kita bisa menyimpan sekarang di sini atau lihat di galeri kita kalau kita sudah membuat banyak itu di sini. Oh, jangan lupa kasih nama dulu di sini. Belajar Scratch KKA 1 gitu. Oke. Dari UI ini apakah Bapak Ibu bingung kenapa kok tampilannya kayak gitu? Ini maksudnya buat apa gitu? Pripun Pak Sule, ada yang bisa didiskusikan dari UI Scratch ini? User interface yang kita pelajari. Gimana? Aman. Aman. Pak Ito, ini aku khawatir ketinggalan kereta ini. Kita sudah sampai Sumberjo loh Pak ini. Ketinggalan kereta saya, anu sih. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kembali ke PDF. Ya, ini jadi penjelasannya. Jadi, kalau saya menjelaskannya itu membaca metode ceramah ini, kok aku sendiri juga nggak nyaman sebetulnya Bapak Ibu. Kalau kita spread adalah gambar objek yang dapat diprogram. Nah, kayak gitu kurang suka aja kalau secara pribadi saya itu. Cuma ya nggak apa, tetap saya baca. Spread itu yang objek tadi Bapak Ibu, di mana kita bisa memberikan perintah. Kita bisa menggerakkan sesuai titik koordinat.
berdasarkan angka X dan Y. Sesederhana itu Ibu, sebetulnya kalau diringkas. Nah, untuk ukurannya Scratch itu bisa disesuaikan dengan backdropnya. Misal, kalau defaultnya dia tuh ukurannya 100-nya itu seperti ini ya contohnya. Nah, segini ya, ini kan ukuran 100-nya misal. Bapak Ibu bisa membesarkan dia. Wah, ini kurang besar misal, 200-nya di mana? Nah, gini. Misal tak kecilin 70. Nah, dia segini. Nah, ini untuk ukurannya. Jadi Scratch ini tuh sebetulnya dia itu objek yang dinamis, bisa kita edit, enggak cuma melulu seperti ini Bapak Ibu. Dan kita bisa perintahkan dia. Kemudian backdrop atau latar belakang. Oke, script codes kita sudah jelaskan tadi. Script codes itu ada motions, looks, source, events, control, sensing, operators, variables, my block. Kok beda? Ini versi bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ada gerakan, ada tampilan, ada suara, ada kejadian, ada kendali atau kontrol, ada sensor, ada operasi atau operator, dan variabel blok saya. Ini kita edit sendiri kalau my blocks ini. Jadi membuat blok sendiri. Jadi apa itu script code? Script code itu penyederhanaan ketika kita ingin mengcoding script dengan script blocks atau kita sebut tadi di operator kode tadi, blok kode tadi. Nah, ini kita sepakati dulu Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar menjalankan si sprites, kita harus pahami dulu position X dan Y. Jadi kita harus understand X and Y position. Kita paham dulu. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka posisinya di sini ya Bapak Ibu, tengah. Oke. Jadi kalau misal bintang ini ya Bapak Ibu, spreads kita itu di posisi bintang ini. X-nya ini berapa Bapak Ibu? Monggo, Bu Arum. Kalau spread saya di posisi bintang ini, maka angka X-nya berapa, Y-nya berapa? Halo, gak nyambung Bapak Ibu? Belum. X-nya sekitar 150-an. Y-nya itu sekitar 200-an, Pak. Betul enggak? Oke. Tak rasa betul karena posisinya ini enggak salah. Cuma kita praktekkan dulu. Di sini ya. Oke. Ini tak kasih nilai 0. Ini 0. Oke ya, posisinya ini tak besarkan. Kalau tak besarin dia enggak kelihatan ya. Bapak Ibu, ini tak zoom kelihatan enggak? Terlihat. Tapi agak ini ya. Oke. Jadi kita belajar posisi dulu X dan Y. Tadi saya itu pengennya si posisi spreadnya itu kan di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini. Ya. Bu Harum bilang tadi X-nya berapa? Bu Endang, Pak, bukan Bu Harum. Oh, Bu Endang ya. Bu Endang berapa? X-nya tadi, nilai X-nya? 150 berapa tadi? Ya. 150. Oke, X-nya 150. Min atau plus? Ya harus tak keluarkan lagi. Nah, min ya. Min 150. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya berapa? Tak bukan lagi. Y-nya sekitar min 80, Pak, coba. Ini dicoba berarti. Nah, wes, tak rasa sudah benar, tapi presisnya belum. Nah, saya tuh maunya di sini loh, Ibu. Di sini. Oh, ternyata dia min 178 atau min 180 misal. Nggak mau ganjil, harus genep gini. Harus genap, Pak. Ini ya. Jadi ya terserah itu. Jadi kita mau pahami dulu. Misal ini mau jalan ke sini ya. Ini posisinya di sini tuh apa berapa? Kita harus tahu dulu. Kayak gitu. Oh, dari min 180 ke min
dari X-nya min 180 dan Y-nya min 120, dia mau geser ke sini, berapa posisi terakhir spread, misalnya kayak gitu kan, pertanyaannya kan kayak gitu. Kita harus pahami itu. Oke, tak lanjut ya. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu, kalau kita mau menggerakkan spread itu harus paham juga posisi X dan Y. Karena nanti kalau kita mau membuat gerakan, kita harus mengetahui kita mau bergeser ke posisi mana. Ya, kemudian ada kostum. Nah, sudah tak jelaskan ya tadi, kostum per spread itu ada banyak sekali kostum, bisa lebih dari 2 atau 3, tergantung spread yang digunakan. Nah, kemudian di kostum itu juga bisa diedit, bisa diganti warna, di customize. Nah, kemudian di sound itu buat latar suara kita, latar suara permainan yang akan kita buat. Jadi misal kalau soundnya Bapak Ibu mau ciptakan sendiri, bisa di-record. Nah, ini ada files tadi kita ingin load atau input, kita mengimport dari file komputer kita yang sudah kita simpan sebelumnya, atau mungkin dari project orang lain, itu bisa di load, atau kita bisa unduh ekspor file yang ada di aplikasi Scratch ini ke internal komputer, itu bisa, itu di file atau berkas kalau bahasa Indonesia. Kemudian di tutorial, di sini banyak sekali tutorial Bapak Ibu, mungkin bisa dieksplor, seperti di YouTube juga sudah banyak. Dan di judul tadi ya, judul bisa diganti setiap project, terus kemudian bisa di share project, bisa online, bisa dicek di apapun, di komputer manapun, kalau di settingnya berbagi ya Bapak Ibu ya, biar bisa mungkin kalau ada yang mengumpulkan tugas dari siswanya, bisa di share link projectnya gitu, nanti bisa Bapak Ibu akses gitu. Itu untuk menu share project. Run and stop project. Nah, ini penting karena ini nanti digunakan untuk mendebug ya, di mana aplikasi ini tuh berjalan sesuai rencana apa belum ya gitu. Kalau bendera hijau ini berarti tandanya mulai, start, merah ini stop gitu. Nah, ubah tampilan ini sesuai ini apa keinginan Bapak Ibu semuanya tadi. Dan di sini kita sudah mau sampai Lamongan, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang ketinggalan atau mau dijelaskan lagi sebelum kita sampai ke Lamongan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kalau lanjut berarti kita praktek. Kita praktek langsung ya. Praktek langsung dengan soalnya seperti ini. Jadi saya tuh kemarin bingung ya mau ngasih project apa ya. Kayaknya kalau terlalu kompleks juga susah. Dan yang enak itu yang penting tuh ada tujuannya gitu loh Bapak Ibu. Kenapa kok harus buat project ini, based on project ini. Terus nggak sengaja Bapak Ibu, saya itu kemarin browsing itu nemunya kayak gini. Waktu browsing karena internet saya itu lemot. Saya itu kan biasanya kalau internet lemot ya Bapak Ibu, sering ada ini nggak muncul game T-Rex kayak gini itu nggak? Dinosaurus. Kalau nggak ada internet. Nah, kayak itu game dinosaurus, game purba ini loh. Ini kan kalau di space kan dia jalan tuh. Dung gitu. Nah, ini kan. Nah, dia kalau ada obstacle yang lewat, dia akan mati kalau nggak dilewati gitu ya, Pak. Jadi harus jam-jam ya ini kan. Terus kemudian nilainya nambah ini. Ini tuh game yang nggak tahu ini endingnya tuh di high, nilainya tuh berapa ini, top skor hari ini tuh ada di 9.968 T-Rex Courage. Nggak tahu ini endingnya sampai berapa itu nggak tahu, aku belum pernah ngatamin. Nah kita mau nge-cloning game yang seperti ini tadi, cuman dengan karakter monggo Bapak Ibu bebas, mau pakai kucing, mau pakai kepiting, atau mau pakai tadi apa si beruang tadi, bisa tergantung spread yang ada di Scratch-nya kita tadi. Jadi kita tentukan dulu ini abstraksinya ya Ibu, kita belajar abstraksi ini. Permainan kucing pelari di pantai misalnya. Ini abstraksinya, narasinya adalah game sederhana yang terinspirasi dari T-Rex di Google Chrome.
Dalam permainan ini, pemain mengendalikan seekor kucing lucu yang berlari tanpa henti di sepanjang pantai berpasir. Tujuan utama pemain adalah menghindari kepiting yang muncul di jalur lintasan agar bisa bertahan selama mungkin dan memperoleh skor tinggi. Jadi ini case-nya tuh. Ketika permainan dimulai, kucing akan berlari otomatis ke arah kanan di lintasan pantai. Nah, ini poin satunya ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memulai sebuah permainan dan kemudian kucing ini tuh dia berlari secara otomatis, nggak perlu kita arahkan untuk berlari. Tapi ketika kita mulai permainan, kucing ini tuh berlari secara otomatis ke arah kanan di lintasan pantai. Ini kita temukan pola pertama di mana ini sebuah perintah. Kemudian pemain cukup menekan tombol spasi atau klik mouse untuk membuat kucing melompat melewati kepiting yang menghadang. Nah, ini case kedua, pola kedua. Jadi pertama, ketika kita ingin memulai permainan dan kita mulai permainan, maka kucing berlari otomatis ke arah kanan. Seperti T-Rex tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia berlari ke arah kanan sini. Berarti posisinya otomatis di kiri ya nanti kucingnya, seolah-olah dia berlari ke arah kanan seperti T-Rex tadi. Kemudian case kedua, pemain kalau ingin melewati rintangannya dia harus ngeklik tombol spasi, menekan tombol spasi komputer atau klik mouse untuk melewati kepiting yang menghadang. Nah, itu ya case yang keduanya. Kemudian case ketiganya ini, setiap kali kucing berhasil melewati rintangan tanpa menabrak tanpa menabrak, maka skor pemain bertambah. Ini case ketiganya. Dari paragraf kedua ini kita dapat tiga perintah ini. Pertama, bagaimana cara memulai permainan agar kucing itu berlari ke arah kanan. Kedua, pemain cukup menekan tombol spasi. Berarti kita kalau ingin melompat, kita klik spasi. Tugas kedua. Tugas ketiga, setiap kali kucing berhasil melewati atau melompati kepiting tadi atau rintangan tadi, maka nilai skornya bertambah. Ada 3 tugas di paragraf ini. Oke. Kemudian jika kucing menabrak kepiting, nah ini berarti sudah masuk tugas baru lagi, tugas keempat. Maka permainan akan berakhir dan muncul tulisan game over serta skor akhir yang berhasil diraih. Nah, tugas keempat kita, kalau permainan ini selesai berarti otomatis kalau kucing tadi nggak bisa melempati kepiting, maka permainan ini akan selesai atau nanti akan muncul tulisan permainan selesai atau game over ini guys kalau bahasa Inggrisnya, dan menampilkan skor terakhir kayak di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini kita ada 4 tugas ya Bapak Ibu, 4 tugas yang harus kita selesaikan untuk membuat project ini, di mana tak rasa juga nggak begitu susah karena hanya 4, logikanya ada 4 ini. Gimana cara menggerakkan kucing, cara membuat kucing melompat, gimana cara menambahkan nilai ketika ada kepiting lewat, dan nanti kalau selesai itu nilainya muncul bagaimana caranya. Nah, kita di sini juga tentukan karakter utamanya, kucing pelari. Kemudian rintangannya apa? Di sini ada kepiting. Kontrolnya apa? Tekan spasi. Skornya apa? Bertambah. Kondisi permainan selesai ketika kucing menabrak. Tujuan bertahan selama mungkin, skor tinggi. Dari abstraksi ini Bapak Ibu, ada mungkin yang masih menemukan ada case tambahan atau ada yang kurang dari narasi abstraksi ini? Kalau ini dijadikan materi anak SD, saya rasa agak berat ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah abstraksi yang lebih sederhana. Misal kayak melihatkan permainan seperti tadi nggih. Gimana sih cara membuat permainan seperti ini? Kalian bisa loh, nggak cuma main aja, tapi kalian bisa membuatnya. Kalau kelas 6 mungkin ya sudah lumayan Mas Faisal yang
Bisa nggih? Bisa Nek. kayaknya. Nggih. Nggih, sekarang kalau ini kan mungkin masuk di kemarin ya di apa 4 prinsip KA kemarin ya, coding KA kemarin ada pola, dekomposisi, abstraksi dan algoritma nggih. Nah, kita mempelajari sebuah permasalahan dari abstraksi ini dulu, kemudian kita kerjakan yang paling mudah dulu nggih, otomatis kita mendekomposisi, kita buat pola sesuai urutannya. Sesuai urutan berarti sesuai ini. Sesuai ini tadi. Ini sifat karakternya ini, sesuai ini. Nah, terakhir kita membuat algoritmanya. Gimana caranya menggerakkan itu dan memberikan nilai dan fungsi setiap express tadi. Jadi kita dari narasi ini, dari slide ini, kita kayaknya sudah bisa ke 4 prinsip itu. Cuman secara sederhana aja ya Pak Ibu, nggak terlalu pendalaman. Kita mulai membedah abstraksinya, kemudian kita mendekomposisi dulu. Ini yang mana dulu nih yang mau dikerjakan, misalkan kemudian kita buat algoritmanya. Algoritmanya itu nanti kita berada di skripnya, di kode pengkodeannya. Dari sini kita sudah mau sampai ke ini, ke Bunder ini, ke stasiun Cerme, Bunder. Bapak Ibu ada yang ketinggalan? Selamat malam Bapak Ibu. Halo, aku mau dapat feedbacknya dong. Lanjut, Mas. Lanjut, Pak. Siap, semangat baru. Mas aja baru, aku pengen lebih kelihatan beda. Bu Endang sing komen ora Bu Harum. Oh, Bu. Aku agak ini yo, apa terngiang-ngiang Bu Harum suaranya. Cuma kalau di sinyal tuh agak susah dibedakan Bu Endang sama Bu Harum suaranya, hampir sama. Suaranya sama-sama cempreng, Pak ya. Siap, semangat Bu Endang. Bu Endang sehat Bu Endang. Alhamdulillah. Sebenarnya kemarin saya sudah mencoba ini, sudah menggabung-gabungan gitu kan. Cuma menjalankannya itu tidak bisa jalan. Akhirnya saya ketawa sendiri. Ini gimana menjalankannya kan gitu kan. Mencoba pakai IFP itu. Pelan. Bisa. Wah, itu malah enak harusnya pakai IFP, Bu. Malah enak sekali itu. Saya sudah coba mulai dari ganti background, terus ganti karakter, memberikan suara, terus move 10 kali, 15 kali. Tapi waktu mau menjalankan agar si karakter ini bisa berjalan, itu bagaimana itu saya tidak bisa. Akhirnya ketawa sendiri gak sudah. Semangat Bu Kembali ke Endang. ini ya. Pengalaman Bu Endang ini. Iya, berarti Bu Endang sudah punya akun pastinya. Jadi kita case-nya sama, nggih. Sini Ini baru kereta 2 kali, J. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita punya abstraksi di sini. Abstraksinya tuh sebuah permainan kucing pelari di pantai. Ini abstraksi yang saya buat. Kalau misalnya Bapak Ibu punya abstraksi yang lain, monggo dirancang juga. Cuman ini nanti kita wajib menyelesaikan ini Bapak Ibu. Ini kalau semisal ini saya pribadi nggak bisa menyelesaikan ini, kayak ini deh. Saya malu. Kok berani-beraninya ini apa jadi fasilitator kalau ngerjain ini dok nggak bisa. Jadi case pertama tadi, ketika permainan dimulai, kucing akan berlari otomatis ke arah kanan di lintasan pantai. Ya, kita membuat perintah ini dulu Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke ini ya. Set. Nah, sini. Ini kasih nama kucingku Melayu. Oke, ini tak hapus dulu nih buat contoh. Nah, tadi kita belajar apa sih itu backdrop ya. Nah, saya itu juga mau ada backdrop biar nggak polos. Backdropnya ini ya kayak bagus. Nah, sebentar. Bapak Ibu fokus di sini ya. Kursor saya kelihatan ya Bapak Ibu? Halo? Kelihatan. Oke, jadi tak gedein dulu. Oke, ini ya.
Jadi saya itu pengennya mengikuti perintah di case pertama. Ketika permainan dimulai, kucing akan berlari otomatis ke arah kanan. Nah, ingat-ingat ya Ibu, kita selesaikan dulu yang ini. Jangan langsung game over, nanti enggak mulai berarti. Pertama, kita tadi belajar position X dan Y ya. Kalau kucingnya di sini, posisinya berapa ini? Min 8, 29. Nah, karena tadi perintahnya buat kucing itu berjalan atau berlari ke arah kanan, otomatis kan gini nanti rekonstruksinya. Ini ya Ibu ya, ke sini kan. Nah, berarti saya ingin memposisikan di mana kucing itu seolah dia itu berlari seperti si Google apa si T-Rex tadi ya, berlari ke sini. Yang gerak apa? Nah, ini kita pikir dulu. Kalau kucing ini tak buat berlari ke sini, saya rasa nanti akan ada banyak sekali anomali. Karena gimana caranya kucing itu melewati si rintangan, sedangkan dia sendiri berlari ke sini. Nah, kita kembali lagi pecah nih persoalannya. Ketika permainan dimulai, kucing akan berlari otomatis ke arah kanan di lintasan pantai. Nah, ke arah kanan ini kan menunjukkan bahwasanya seolah kucing ini itu berlarinya kan ke sini Bapak Ibu. Berarti aku mau membuat sebuah kayak ini apa? Permainan ilustrasi di mana kucing ini tuh seolah lari ke sini padahal dia itu di tempat dan nanti akan ada banyak rintangan yang berjalan menuju dia. Jadi kayak gitu. Jadi seolah dia tuh maju, berlari maju padahal dia itu sebetulnya di tempat. Nah, sebelumnya saya ingin merubah dulu ukuran kucing terlalu besar kayak. Nah, segini aja cukup. Ukuran kucingnya segitu. Jadi dari sini Bapak Ibu, ini sekalian buka Scratch-nya atau gimana? Atau nunggu saya praktekin? Nunggu praktek dulu. Yes, saya praktekin Bapak Ibu tirukan juga ya biar enak. Jadi perintah pertama, kita fokus di pengkodean. Jadi spread ini jangan lupa diklik, jangan sampai kayak gini ya. Kalau ini nggak diklik, biasanya itu dia, nah kayak gini. Pengkodeannya ini juga nggak keluar Bapak Ibu. Jadi ini diklik dulu. Karena kita mau mengcoding ini si kucing kita ini. Di kita biasakan gini, kalau kita belajar algoritma ya. Kemarin, yang kelas A itu kemarin waktu pre-teachingnya di ruangan saya ya. A sama C kalau nggak saya. Kan kemarin saya sedikit kenalkan terkait flowchart, masih ingat? Flowchart. Ada yang ingat nggak ya? Jadi setiap permulaan pasti itu dimulai dari sebuah kejadian, Bapak Ibu. Jadi sebuah kejadian, kita kasih kejadian itu atau di awal permulaan. Saya ingin memulai kucing ini berjalan ke arah kanan, berarti saya cari kejadian. Kenapa kok kejadian? Setiap apa yang kita mulai itu harus berawal dari kejadian, Bayu. Nah, jadi saya cari yang mana? Nah, saya ini mau memulai permainan. Nah, yang digunakan untuk memulai permainan itu ada banyak sekali di sini. Ketika klik ini, ketika tombol bla 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 bla. Cuman kalau di sini saya itu keklik. Saya tuh mau memulai ini dengan langkah yang sederhana yaitu ngeklik tombol jalankan ini. Saya pakai ini. Nah, ini saya geser ke sini. Ketika ini tak klik, maka ini permainan dimulai, Bapak Ibu. Permainan dimulai, ya. Nah, kemudian saya ingin memerintahkan pergi kemana si kucing ini, gitu. Nah, saya kasih pengkodean kucing ini itu dengan gerakan. Gerakan, cari aja gerakan yang mengarah ke X dan Y. Nah, ini berarti temu. Kenapa dia harus dihubungkan? Kalau pengkodean itu nggak boleh terpisah kalau dia masih dalam satu struktur operasionalnya, Bapak Ibu. Jadi ini kan kita mau mulai. Kalau ini bisa gini, lah nanti yang dimulai mana? Dia kan nggak nyambung tuh. Tapi nanti ada kalanya juga pengkodeannya itu berpisah meskipun dia di satu spread. Jadi kita ini masukkan ke sini karena dia masih nyambung sini.
Nah, kalau di posisi yang ini Bapak Ibu, ini menyesuaikan posisi yang mana? Posisi ini, posisi dia sekarang ini. Nah, ini kita rubah otomatis dia juga akan rubah nanti biasanya. Nah, 1117 ini. Nah, saya tuh pengennya dia itu ada di posisi agak mundur sedikit. Agak mundur berarti tak tambahin ini. Mainnya 184. Set. Nah, ininya tuh agak ke atas sedikit atau gimana ya? Agak ke atas. Oke, bagusan tadi kayak 117. Oke, pas nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi posisi kucingnya ini X-nya min 184 di sini, Y-nya min 117. Oke. Kemudian aku mau mengendalikan dia, kasih looping atau pengulangan. Atau mungkin dia akan mengulangi perintah yang sama. Karena apa? Di sini kan perintahnya gini. Ketika permainan dimulai, kucing akan berlari otomatis. Berarti kan saya nggak perlu ini menggerakkan dia lari. Jadi dia akan otomatis lari. Berarti aku harus buat pengulangan yang berulang-ulang terus. Yaitu aku membuat kontrol selamanya. Jadi selamanya dia akan berlari, Ibu. Kecuali kalau dia ketabrak rintangnya tadi kan gitu. Jadi di operasi ini tuh aku ingin menggerakkan kucing seolah berlari. Seolah berlari, kok iso ya seolah berlari. Oke, tadi saya kenalkan di custom ya Ibu. Bah, di custom sini tuh kalau spread saya kucing ini itu ada 2 custom. Pertama begini, pertama gini. Jadi dia nanti kalau digerakkan seperti ini. Nah, berarti kalau saya ingin menggerakkan dia, saya berarti mengambil source code tampilan. Atau kalau di bahasa Inggrisnya tadi looks ini nggih. Looks ini. Kembali lagi ke kucing. Nih, tampilannya gimana? Aku mau mengganti kostum berarti. Karena kostumnya cuma 2, berarti aku cukup kostum berikutnya atau next custom itu. Nah, tapi kalau gini Bu, kalau semisal kostum ini tuh berganti tapi nggak kita kasih waktu, berarti kan kayak aneh ya. Dia itu kayak gerak cepat nggak dikendalikan. Nah, kita harus juga kendalikan. Biar apa? Ketika kita mengoperasionalkan ini, gerak kostumnya itu nggak anomali pertama. Jadi dia tetap gerak dan dia nggak anomali. Saya ngasih sebuah kontrol lagi. Kontrol ini digunakan untuk memberikan waktu berapa lama si kucing ini tuh bergerak. Kalau 1 detik itu tak rasa kelamaan. Saya membuat waktu biar seolah larinya cepat. Oke. Dari sini, apakah ini sudah bisa apa belum? Coba ya saya run. Nah, ini kan sudah bisa Bapak Ibu. Jadi seolah dia tuh gerak. Dia ini cuma gerak kayak gini, tapi dia belum ke arah kanan sini kan, karena saya belum buat spread yang menjadi halangannya. Oke, tak stop. Dari sini, kalau kita kembali lagi, kalau saya tak kasih klik, maka dia akan gerak di posisi ini, terus kemudian dia ganti kostum seolah dia tuh lari. Ya. Tapi di sini ini belum menjawab pertanyaan ini. Ketika permainan dimulai, kucing berlari otomatis. Mana yang belum? Tak rasa yang ini. Karena ketika ini dimulai, ini belum dibuatkan sebuah variabel. Ketika kucing ini dimulai, berarti saya harus membuatkan kejadian. Nah, ini harus tak kasih tahu ini permainan. Kalau ini sudah diklik dimulai, maka ini akan terus berlari terus dia. Dia akan ganti kostum terus. Kalau di sini tuh defaultnya itu pesan 1, Bapak Ibu. Ini juga akan membingungkan. Jadi kita buat baru, namanya mulai. Nah, ini namanya mulai. Mulai ini nanti kita gunakan juga. Nanti kita gunakan untuk ke perintah yang selanjutnya. Nah, oke. Dari sini gerbongnya
Ada yang ketinggalan penumpangnya? Kita baru sampai 1 loh, Ibu. Halo, Pak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut Seru. ya. Seru. Ini baru 1 aja, ini sudah berapa coding ini? Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 coding. Nah, kemudian aku ingin juga buat kucing ini itu melompat. Nah, sesuai perintah kedua, ketika diklik tombol spasi, ya kan? Berarti kucing ini nanti akan melompat. Dia akan melompat. Gimana ya cara membuat kucing itu melompat? Kemudian, ini tak geser. Oke. Kembali ke awal, ketika kita memulai kejadian baru di luar kejadian sebelumnya, maka kita jangan lupa ke kejadian atau event. Nah, karena perintahnya tadi itu di sini, ketika kucing itu, pemain cukup menekan tombol spasi untuk membuat kucing melompat melewati kepiting atau rintangan yang menghadang. Berarti di sini aku mau mencari kejadian di mana nih aku ngeklik tombol spasi atau klik di mouse itu, maka kucing itu bisa melompat. Nah, di sini itu juga ada, Bapak Ibu. Ketika tombol spasi ini. Tombol spasi ada ketika spread diklik misalnya. Kalau ini diklik misalnya. Nah, ini tombol spasi. Di sini ada banyak banget pilihannya, ada A, B, C, D, E, F, G. Enggak cuma spasi. Nah, spasi itu kenapa? Karena tak rasa keyboard yang paling besar itu ke spasi ya, kalau nggak salah. Paling panjang itu paling penak ya. Jadi ketika aku ngeklik spasi, aku pengen gerakin si kucing ini. Itu ya Pak Ibu ya. Kejadiannya kita mulai dengan ketika aku klik tombol spasi, maka kucing ini akan melompat. Nah, abstraksinya seperti itu. Cuma kita harus menyelesaikannya secara hal yang termudah dulu. Kita mulai dari sebuah kejadian, di mana kejadian itu aku mau pengen itu kucing itu melewati rintangan gitu. Pokoknya dia melewati rintangan, nek tak klik spasi. Nah, kita kalau kembali lagi ke tadi, kalau kita ingin merubah posisinya kucing, maka kita menggunakan apa, Bapak Ibu? Kode apa? Di ini sebelumnya kita sudah menggunakannya. Kalau aku ingin menggerakkan kucing ini melompat, maka kita gunakan kode apa? Gerakan, Pak. Betul, gerakan. Oke, luar biasa ini kelompok 1 ini apa? Batch 1. Kita gunakan gerakan. Jadi kita mengilusi seolah kucing itu melompat. Jadi gerakannya dari titik ini -184 ini dia melompat, kemudian dia kembali lagi ke titik di dasarnya ini di 100 berapa ini nanti. Ya, kita cari dulu. Melompat. Nah, ini ada ini melompat atau meluncur. Kenapa kok meluncur? Meluncur itu ya kayak langsung nge-glance itu loh, kayak shoot gitu. Meluncur 1 ini maksudnya apa? Ini waktunya, Bapak Ibu. Itu waktunya itu 1 berarti 1 detik. Terus kemudian dari X ini ke Y ini ya. Ini maksudnya apa itu? Dia tentukan dulu posisinya, dia mau melompat kemana. Dari waktunya berapa? Kalau ini 1 detik kayaknya kok lemot ya melompat 1 detik ya. Coba saya. Oh, belum bisa. Kalau kita mau menggerakkan ke sini Bapak Ibu, berarti posisi pertamanya berapa? Ke arah sini, kemudian dia kembalikan dia ke sini lagi. Kalau di sini -117 Bapak Ibu ya. Kalau ke sini berarti dia sekitar 20-an. -100, Y-nya -180. Terus kemudian kalau ke sini ke atas otomatis kan positif ya Y-nya. Y-nya berarti dari ini ke misal di angka sini. Ininya dapat 120. Nah, dia ke sini Bapak Ibu. Terbayang dia nyerong, nggak ke atas gini kan, lebih masuk akal kan. Nah, aku ingin mengembalikannya dia, Bapak Ibu. Kan masuk kucing kok terbang terus misal.
Nah, ini tak spasi gini, loh terbang terus. Kan dia harus kembali lagi kan. Berarti kalau dia mau kembali lagi, tak kasih perintah, dia harus turun. Dia harus turun, berarti sama. Nah ini, dia harus turun. Dia harus turun. Turunnya, kalau dia mau turun di posisi ini, coba tak buat ini. Turunnya maju. Turunnya maju ya. Berarti kan turunnya masih sama, ya harus 120. Ininya yang sekitar, coba segini, sama enggak? Nah, kayak gini, bener ya? Ini kan maju dia awalnya di sini. Nah, kan gini, lompatnya kayak gini kalau di spasi. Set. Tapi kalau ini misal posisinya tak klik yang ini, hijau tadi, dia kembali ke posisi 184, 117 minus tadi. Jadi, set, terus dia turun. Terus, nah dengan waktunya tuh 1 detik, kok lemot. Aku pengen nurunin waktunya, misal 0,5 diturunin. 0,5 tuh titik ya Ibu ya, nggak pakai koma. Kalau bilangan integer tuh titik, nggak koma. Nah ini lebih cepat ya, lebih enak kayak mati tik gitu. Oke. Dari perintah berapa tadi? Kedua ini sudah selesai apa belum? Oh Ibu. Belumnya yang mana? Bu Endang atau Bu Harum ini? Bentar. Sudah Pak. Oh belum. Ya betul belum, tadi harusnya belum. Belumnya apa? Ini kan dia melompat, tapi yang dilompati apa? Ini kan ada melewati kepiting. Nah, kita buat kepiting dulu. Yang belum rintangannya, Pak. Iya, betul. Nah, kita buat rintangannya dulu. Berarti spread ini selesai si kucing. Kita tambahkan spread lagi rintangannya. Rintangannya ini yang akan menjawab seolah-olah si kucing itu berlari ke arah kanan. Oke. Jadi aku mau buat rintangan apa ya nih? Ada saran Bapak Ibu? Saking banyak pilihan. Ini tadi tak zoom ya, aku lupa. Tak kecilin dulu. Rintangan yang lebih lucu, mosok gajah. Oh iya, kepiting ya. Kita tadi cari kepiting ya. Oh iya, apa aku golek. Kita cari kepiting. Nah, posisi awalnya pasti 0 tadi di sini. Kita geser ke sini. Saran kita geser ke sini, nggih. Bagus. Berarti gimana cara dirubahnya? Size-nya dirubah. Misal 50 misal. Kecilan enggak ya? Cukup ya? Atau kurang besar kucingnya? Rasa segini cukup. 50 cukup size. 50. Nah, kalau kita mau menggerakkan kepiting, otomatis kita ganti dulu ke kodenya script grab ini. Kepiting kita klik dulu kepitingnya, Bapak Ibu. Sama, betulnya sama fungsinya. Ini malah apa ya istilahnya, kita tadi membuat kejadian kepitingnya itu berjalan ke kiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kucing awal tadi kita membuat kejadiannya itu awalnya kalau diklik kucing akan berjalan atau berlari ke arah kanan. Kita jawab dengan kepiting ini sebagai rintangannya. Mulai dari kejadian, ketika mulai berarti ya klik ya. Bapak Ibu ini kurang besar ya, harusnya segini. Nah tadi kan gini ya. Oke, klik ini. Kena tak klik tadi sama dengan si spreadnya tadi. Aku harus membuat sebuah looping atau pengulangan. Biar apa? Si kepiting ini tuh ketika tak klik ini tuh akan berlari terus gitu loh, Ibu. Enggak cuma sekali klik terus dia berlari nggak balik lagi. Kayak perintah yang lompat tadi. Sekali lompat dia nggak akan lompat lagi kalau kita nggak klik tombol spasi. Jadi saya tuh ingin membuat pengulangan. Saya ingin mengendalikan dia, tak kontrol ini. Ketika ini dimulai, maka selamanya si kepiting ini akan berlari. Jadi tugasnya kepiting ini kita ciptakan hanya untuk berlari gitu. Dia
nggak bisa bernilai karena yang bisa bernilai si kucingnya. Jadi tak kasih pengulangan selamanya. Kemudian saya gerakan. Nah, kembali lagi ke gerakan. Gerakannya itu saya gunakan gerakan sama kayak dari set. Kalau posisinya dia sekarang, dia ada di posisi 169 min 157 X-nya di sini. Dia posisinya itu di sini. Saya mau meluncurkan dia. Tak luncurkan dengan kecepatan, nanti dilihat kecepatan yang masuk akal enggak nih, 1 detik. Nah, ini saya meluncur dari X ke Y. Nah, ini kayaknya nggak bisa nih, sama. Ini harusnya X-nya juga min, karena kalau X di sini kan plus ya, ya. Dia kan harus ke sini, berarti dia harus min ini harusnya. Coba. Bener nggak Bapak Ibu? Tapi nggak masuk akal lagi. Kalau 169 dia posisinya di sini. Coba tak kasih lebih besar lagi nilainya. Sumbu paling besarnya tadi itu ada berapa? Kayak nggak salah 250. Oh iya, 240 ini. 240-an. Misal. Nah, ini lebih masuk akal ya, Ibu ya. Jadi dia ngilang, terus muncul lagi di latar yang 250 tadi. Iya kan? Jadi 250 itu paling samping sini, min ini, min X-nya ini min 120, 250, yang sini tuh X-nya itu plus 250. Jadi dia tuh mengulangi deh, kayak seolah hilang terus ada kepiting baru lagi. Kalau dijelaskan seperti ini. Nah, ini untuk case yang kedua, tugas kedua, ini kita sudah selesai Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, ada kepiting dilewati. Ya kan? Ini sudah selesai karena kita sudah membuat spread baru, spread rintangan kepiting, ya kan, kepiting yang menghadang, dan kita juga bisa sudah membuat spread utama kita, si kucing bisa melompat. Kemudian kita lanjut ke case ketiga, tugas ketiga. Setiap kali kucing berhasil melewati rintangan tanpa menabrak, skor permainan bertambah. Nah, di sini sudah dikasih penilaian, Bu. Kita sudah bisa memberikan nilai di sini. Berarti kita kembali lagi kemana kalau ini? Ini kan kita disuruh mengerjakan kucing ya. Setiap kali kucing berhasil melewati rintangan tanpa menabrak, skor permainan bertambah. Kita ke spread mana? Crab atau ini? Kucing ini, spread 1 ini. Karena kita mau membuat penilaian di sini. Ya, kita lanjut. Berarti kita membuat penilaiannya di kanvasnya ini, spread kucing ini. Karena apa? Kalau ini kucingnya ketabrak atau nggak bisa melewati ini, maka dia selesai. Atau maka dia menambah nilai jika melewati. Kembali lagi ya Bapak Ibu. Setiap ada tugas atau case kita bermula dari kejadian. Jadi kita membuat kejadian kalau gitu. Kejadian ini aku pengen memberikan nilai ke kucing, bahwasanya kucing kalau bisa melewati si kepiting ini, maka dia dapat nilai. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kan belum dapat dia karena dia nabrak pun nggak gimana-gimana. Ya kan? Jadi 0,3. Coba kecepatan ya. Nah, ini lebih cepat enak. Saya mau membuat sebuah kejadian di mana ketika ini permainan dimulai dan maka kucing ini bisa melewati si kepiting ini rintangannya, maka dia dapat nilai. Aku mau membuat ini. Ketika ini diklik, kasih sini ngamuk random.
aku ingin mengatur sebuah nilai, Bu. Atur itu berarti aku harus membuat satu variabel tambahan atau variabel baru yang dimana itu bisa menentukan tambahan nilainya. Nah, di sini berarti ini ada atur my variable. My variable ini kalau defaultnya nih, aku mau buat variabel ini untuk semua spread nilai. Nah, ini nilainya di sini, Ibu. Nah, ini tak klik. Nilai dimulai dari 0 ketika tak klik. Ketika aku klik nilainya dia 0. Tapi dia akan bertambah kalau melewati rintangan. Nah, aku buat kendali lagi. Ini tak kendalikan akan terus bertambah. Otomatis kan nggak cuma bertambahnya sekali ya, Ibu ya. Ketika aku melewati rintangan bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Tak kendalikan lagi selamanya. Oke, kendalikan lagi selamanya. Nah, aku tuh kalau cuma menambah, jadi harus dikasih waktu juga ya mestinya. Ini kalau di atas ini kan waktu ganti kostumnya 0,1. Jadi waktu ganti nilainya ini berapa enaknya? Oke, 1 atau 0. Coba 1 dulu. Nah, ini tunggu ini ya Ibu. Ini bisa dipakai apa enggak terserah. Tapi aku selalu pakai karena apa? Kalau di pengulangan itu biasanya itu ada kayak ini percabangan. Jadi enggak harus paksa klik gitu. Jadi setiap pengulangan decision itu ada percabangan ya dan tidak. Ketika dia diulangi nilainya bertambah, itu dia tuh harus menunggu berapa sih waktunya. Kalau gitu ya berarti kan nggak perlu dikasih waktu ya. Kalau 1 detik ya tak rasa ya masih wajar untuk nilai itu bertambah setelah dia melewati rintangan. Jadi ketika dia tuh melewati ini sih, tunggu 1 detik dia nambah. Ini 1 detik. Nah, atur nilai pertama kan masih 0. Aku ingin menambahkan setiap dia melewati ini bertambah 5 poin atau 10 poin misal. Jadi kembali lagi ke sini. Atur nilai. Oh, sebentar. Di awal aku mengatur dia ke 0. Aku ingin merubah dia ke 1. Oh ya, mengubah ya. Jadi mengubah Pak Ibu, enggak mengatur. Atur di awal itu karena nilai awalnya 0. Jadi yang aku rubah itu nilai, tetap ini nilainya Pak Ibu. Enggak boleh ini variabel lain. Ini harus nilai. Nah, nilainya sepakati berapa yo? Kalau masuk cuma 1, aku ingin menambah dia tuh 10 misal. Jadi nilainya akan bertambah 10 ketika dia sekali melewati ini. Apakah ini sudah? Coba kita cek. Oke, sudah. Di 10 berhasil ya. Cuman di sini dia belum mati ya, Ibu. Ya. Dia masih bisa lewat loh, lihat tuh. Loh, belum mati ini kesenggol. Berarti perintah kita di sini tanpa menabrak skor permainan bertambah. Berarti tanpa menabraknya ini belum terjawab, Ibu. Tapi kita sudah menyelesaikan ini. Setiap kali kucing berhasil melewati permainan rintangan tanpa menabrak, skor permainan bertambah. Dilanjutkan case keempat. Jika kucing menabrak kepiting, maka permainan berakhir. Kita buat perintah, nek kucing ketabrak kepiting, maka game over. Oke. Bapak Ibu masih nyambung ya? Ini ada berapa tuh yang join malam ini? Wih, luar biasa, jam 9. Ini bentar lagi selesai kok, Bu. Bentar lagi selesai, kita fokus ya. Kita kembali lagi ke case yang tadi. Jika kucing menabrak kepiting, maka permainan akan berakhir dan membuat tulisan game over. Dari di sini kita selesaikan ini sebuah permainan di mana ini cuma gini tuh, Bu. Ini kan sudah berfungsi ya. Tambah 5, 10, 20. Dan dia juga bisa melompat. Sangat cepatnya itu. Tapi dia belum bisa mati ya Ibu. Dia belum punya ini apa. Seolah-olah dia itu
nggak ada rintangannya gitu loh. Ini tak kurangin nih kecepatannya. Cepet ya malah. Saya rubah nih. 2. Punya saya yang nilainya udah muncul ya. Nah, nggak Jadi munculnya punya saya apa? juga nilainya nggak mau muncul, Pak. Oke. Fokus ke nilai ya. Ya. Oke, Padahal spreadnya sudah ini. dikasih ini perintah tadi. Nggak mau muncul Mana? nilainya. Jadi di sini aku memberikan dia sebuah perintah nilai itu pertama, tak kasih kejadian. Kalau aku ngeklik ini, maka aku akan mengatur nilai awalnya itu dari 0 misalnya. Ya kan? Itu 0. ya. Nah, ini 0 ya. Kan awalnya di 0. Tapi Ya. kalau tak buat pengulangan selamanya, pengulangan. Ketika ini terus-terusan melewati si kepiting, maka dia akan bertambah per sekali awalnya kan dari 0, dia akan menambah 10 dan ini akan terus berulang sampai dia ketabrak atau selesai. Nah, ini kita kan belum membuat yang versi game overnya. Masih sampai sini, Dok. Jadi kayak gini. Maksudnya yang di bawah bendera hijau itu kan ada nilai, terus ada nominal nilai. Di thread saya itu enggak muncul. Ibu coba variabel nilainya dicentang. Oh, Ya. oh iya wes udah. Nah, Belum tak centang. Sampun. Makasih. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di Standes, mau sampai ke Pasar Turi. Wah, sebentar lagi kita mau sampai nih, tinggal beberapa case lagi. Jadi kita membuat case kalau ini ketabrak kepiting, selesai nih. Innalillahi, ini si kucingnya ini kesandung kepiting. Ya. Setiap awal case itu pasti dimulai dari kejadian. Sekali lagi, setiap awal case pasti dimulai dari kejadian. Nah, case-nya itu seperti ini. Ini kan sudah dimulai ya, Bu, ya. Sudah didebak run bahwasanya di running bendera hijau dia akan berjalan, terus di klik tombol ini tadi spasi, dia akan melompat, dan ketika dimulai dengan klik tombol hijau ini juga dia berjalan, nilainya juga akan bertambah ketika berhasil melompati. Udah clear. Maka kejadiannya kita buat kejadian yang berbeda lagi, yaitu kejadiannya ketika aku menerima. Jadi ketika aku menerima itu, kalau aku menerima perintah memulai, maka oke, seluruh kejadian di sini, operasi di sini itu saling terkait dari segala perintah di klik hijau ini. Sama halnya ini. Tapi kalau ini diintruskan ketika tombol spasi ditekan, tapi ini ketika aku menerima apa, Ibu? Kita di awal tadi membuat siaran atau nge-broadcast mulai. Berarti mulai kayak gini. Oke, sudah jalan dia itu. Si kepitingnya, si kucingnya. Ketika aku menerima mulai, kalau mau menerima lain-lain juga bisa lagi. Cuma ini maunya itu kucing ini bisa melompat gitu loh intinya. Kan? Maka kucing ini itu akan mati kalau kena si kepiting. Oke, tak buat ini. Berarti kalau itu dia nggak perlu digerakkan. Dia butuh sensor dan kendali kontrolnya. Oke, kita cari kontrolnya, Ibu. Kita sama pengulangan. Karena sifat ini terus diulang-ulang ya, Ibu. Terus dari sini tuh ada ini jika maka ini tuh nanti ada logikanya lagi di sini. Kita buat jika kucing ini nutul nyenggol Bapak Ibu? Nyenggol crabnya ya berarti ya. Nyenggol crabnya, maka selesai itu kucing. Berarti dia membutuhkan sebuah perintah tambahan yaitu sensor. Sensor mana sensor? Nah ini. Nah ini ada Ibu. Ketika jika menyentuh. Nah ini ada menyentuh. Set. Nah kita ganti lagi ini variabelnya. Ini kan pointer mouse. Aku mau ganti dia ini crab sesuai nama ini. Ini nggak boleh beda ini. Kalau ini di rename ya harus sesuai ini. Ketika dia menyentuh crab, tanda tanya apa yang akan terjadi? Makanya tuh di sini.
maka aku akan membuat siaran ke satu permainan ini itu selesai. Tak buat ini game. Oh, ini ada contoh game over. Jadi di awal tadi aku membuat mulai ya Bu ya. Aku menyiarkan mulai di sini. Nah, di sini aku menyiarkan game over ketika dia nyentuh grab. Ketika dia nyentuh ini. Kalau kita membuat pengulangannya hanya menyiarkan game over selesainya sampai sini, tak rasa ini belum clear karena nanti ini selesai sudah gitu tok, tapi permainan belum berhenti. Maka aku harus membuat perintah dia berhenti ya Ibu. Berarti kontrol. Nah, ini ada lagi berhenti. Di mana tetap di layar bawahnya siaran karena setelah selesai berhenti ini berhentilah semua. Kalau kita ganti script ini berarti satu sprite ini script lain enggak, jadi semuanya akan berhenti, total permainan selesai. Coba nih tak jalankan. Nah, berhenti ya Ibu. Kok kayaknya enggak enak ya, lompatannya ini sama kecepatannya kepiting ini tuh kayak enggak stabil. Kayaknya kepitingnya ini terlalu cepat. Coba 1,5. Nah, ini kayak lebih enak nih. Oke, dia selesai ya Ibu. Oke. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan. Jika kucing menabrak kepiting, maka permainan akan berakhir dan muncul tulisan, oh ini belum berarti. Muncul tulisan game over disertai skor akhir yang diraih. Kalau ini sudah kan, sudah ini kan, sudah muncul di sini. Berarti kita tinggal menambahkan teks, Ibu. Kita tinggal menambahkan teks. Berarti kita sama logikanya sama ini. Sorry, sebentar. Ketika aku menerima, tapi menerimanya beda, bukan mulai, tapi game over, maka muncul tulisan, berarti di sini. Oke, katakan set. Di sini tak edit. Game over. Silahkan ulang permainan. Coba ya Bapak ya. Oke, sudah clear Bapak Ibu. Dari sini kita apakah sudah menyelesaikan case yang di sini atau belum Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Suaranya sudah jam 9. Sudah. Ini Bu Arum atau Bu Endang ini? Bu Arum Pak, baru bukan saya, bukan Bu Endang. Oh, Bu Endang. Oh, ini Bu Arum. Ya, saya sebentar tak kembali ke sini. Aku juga pengen lihat ini yang masuk. Kok bingung ya. Oke, tapi di sini kita melewatkan satu ini Bapak Ibu. Fitur yang belum kita pakai. Apa ya? Suara Bapak Ibu. Ya, aku masuk permainan gak ada suara nih. Ya, oke, suara ya. Oke, musiknya ya. Nah, tapi iki ya enaknya musiknya ini apa ya? Ini kan sebetulnya nggak harus, cuma ini kayak nggak enak kalau permainan nggak ada suara. Mulai suara meong tak taruh ketika tombol. Gini coba. Jadi aku nih ketika mau ngeklik iki, saya tak input lagi saya. Suaranya pup 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 pup. Oke, biasa. Lagi lebih satisfying kayak. Akan dipup. Nah, coba. Gitu ya. Pup 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 berhasil.
Terus nek game over dia kayak mati gitu caranya. Mulai suara. Oke. Nah, tapi ki ono suara sing terus-terusan berbunyi. Tak taruh ning ngene kene. Ini tak ganti. Suarane ambil sing kok kayak gitu seru deh. Ganti tadi apa cave tadi ya. Coba. Oh, kalau tak buat di sini dia ngerusak, Bapak Ibu. Nggak bisa dia. Tak taruh di mana ya berarti ya? Coba di sini. Kostumku malah hilang kalau pakai ini. Coba di sini ya. Oh, belat berarti Ibu. Saya bentar. Ini kalau mau nggak bisa deh di sini. Ini salah perintah. Harusnya nggak sampai selesai. Mulai suara cave coba di sini. Ini masuk akal loh Ibu. Oke, selesai. Udah selesai nih Ibu. Tak rasa suaranya udah bagus ini. Gimana Bapak Ibu dari ini project kita ini apakah membingungkan atau ada yang salah dari penyampaian saya Bapak Ibu? Kita sudah sampai ini di stasiun terakhir, stasiun Gubeng. Terima kasih penumpang sudah bersemai perjalanan malam ini. Saya pengen ini ada feedback ya Bapak Ibu. Jadi kita udah berangkat bersama-sama dari Bojonegoro tadi ke Gubeng. Banyak sekali rintangannya dari stasiun ke stasiun karena ini kereta ekonomi, enggak kayak KKA kemarin yang eksekutif ya, karena main mahal kemarin KKA. Jadi saya pengen itu pertemuan malam ini kita sudah mulai memahami dasar scratch pertama, terus cara menggerakkan scratch dari kanan ke kiri, cara melompat, terus menambahkan suara, kemudian cara membuat permainan sederhana. Kita sudah based on project, kita membuat permainan sederhana dari tadi apa? Abstrak kita tadi ini kucing pelari di pantai. Kita sudah menyelesaikannya. Kalau dikomparasikan dengan apa yang T-Rex, tak rasa belum, sangat jauh, karena di T-Rex itu ada logika lagi. Ketika dia lebih dari berapa poin, maka ada rintangan tambahan, yaitu ada burung atau apa itu kalau nggak salah. Terus kecepatannya juga semakin nambah. Nah, kita belum sampai di situ. Kita membuat kecepatannya ini hanya 1,5 detik, dan ini di kondisi ketika diklik ini kita mungkin bisa menambahkan lagi logika lagi. Kalau nilainya ini lebih dari 100 misal, maka kecepatannya akan pelan. Kalau lebih dari 150 maka akan kembali ke 1,5 lagi. Bisa kayak gitu. Nah, kita membuat itu, membuat skrip itu
itu harus urut ya Bapak Ibu ya. Kayak tadi ini saya membuat suara aja tadi ada banyak galat tadi. Jadi harus urut. Di mana yang harus dimasukkan dulu, ditambahkan dulu, terus kemudian dilanjutkan dengan pengulangan atau perintah gerak dan sensor tadi menyentuh ini. Enggak harus dimulai. Ini kalau misal ditaruh di belakang gimana? Monggo aja dibuat. Mungkin tak rasa ada kesalahan dalam membuat algoritma. Jadi algoritma itu kan urutan ya. Kita menyelesaikan sebuah masalah secara berurutan dengan sistematis. Kita selesaikan ini dengan runtut sesuai tugas ini, sesuai abstrak ini. Bahkan kalau kita membuatnya dari case 4 pun bisa, cuman kan aneh loh kok hidup-hidup game over wong kita belum memulai kan gitu ya. Terus kita membuat kepiting dulu bisa, kita buat kepiting dulu. Kita buat ikonnya si kepiting dulu tadi juga bisa. Kita coba di game. Dan ini permainan sederhana ini itu sudah berapa skrip tadi? 1, 2, 3, 4, 5 panjang ini. 1, 2, 3 tambah ini 1 kucingnya. Apalagi kalau mau buat yang lebih kayak ini permainan Mario Bros itu kan juga bisa sebetulnya kayak ini, tinggal lompat-lompat dapat poin. Jadi tergantung kita mau merencanakan membuat project seperti apa. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah selesai nih. Ini slide terakhir ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tengah 10 kita akhiri ya. Ini sudah setengah 10 soalnya. Kemalaman ganggu waktu istirahat jenengan. Ini aku tinggal tidur lagi. Ya, banyak spesial. Terima kasih banyak. Setidaknya kita mendapatkan gambaran untuk membuat scrap. Ya ini nggak cuma gambaran loh Pak Eto. Ini harus dikumpulkan. Aku pengen lihat feedback ke jenengan. Mana tadi aku bilang aku juga mau feedbacknya dari jenengan. Apa yang kita praktekkan tadi nanti dikumpulkan. Ya apa? Share link aja di grup. Share link project scratch-nya ini. Kayak gini, saya tak share screen lagi ya. Punyaku nggak jadi Pak, malah yang terakhir nggak jalan. Bisa share screen lagi ya? Nah, ini tuh bisa disimpan Bapak Ibu. Saya minta tak kecil lagi. Nah, ini simpan sekarang aja nggak apa ini. Otomatis di sini kan, di sini. Namanya kucingku melayu. Nah ini sudah ada di sini. Ini kalau mau membagikan linknya ini aja, bagi share project tadi. Nah ini bisa dibagikan. Nah ini aku belum konfirmasi email Bu. Ya, coba ya tak konfirmasi email. Aduh, oke kita lupa password tadi loh. Coba ini enggak sini sini. Ini kalau ini sudah akunnya sudah terkonfirmasi, saya rasa menu bagikan tadi sudah bisa Bapak Ibu. Ini internetku atau apa ya? Ya Allah, lemot banget di kampus. Nanti apa yang kita kerjakan malam ini, monggo Bapak Ibu share ke grup, nggak apa-apa. Nanti kalau bingung dibuka lagi PDF yang ini, belajar sekat itu ada di halaman terakhir narasinya gimana. Kita pedomannya sama ini, jadi ini berdasarkan abstraksi ya, abstraksi ini.
gambaran kasar, tapi ini menjadi sebuah perintah. Dan akhirnya jadilah sebuah game kucing pelari tadi. Ini gangguan sinyal di kampus ini malam-malam. Oke, nggak apa-apa. Sampun ya, Ibu. Ini apa perlu saya screenshot? Screenshot Nggak perlu Mas. ya, ya wes nggak perlu ya. Perlu saya perlu. Screenshot. Iya. Punya saya malah nggak mau jalan Ya, soalnya. Punya aku jalannya gak mau kenapa? jalan, Pak. Mas Faisal. Gak mau jalan. Nggak ada yang jalan semuanya. Kok bisa ya? Kenapa ya nggak bisa jalan? Tadi jalan, terus di akhir Coba saya ini tambah aku game ingin over, lihat silakan satu ulang yang nggak lagi, bisa nggak jalan bisa. siapa di sini? Punya Itu Yang loh nggak bisa jalan di sini siapa? game over itu loh, malah nggak mau jalan kepitingnya. Monggo di share screen. Sama berarti Di share wah, screen ya, aku ini tak pakai HP. laptop dulu. Yang pakai laptop. Share Aku screen pakai aja. HP ini. Pakai HP, Mas. Pakai HP. Saya pakai HP, cuma meeting saya pakai HP. Zoom meet saya pakai HP, cuma yang apa? Di laptop. Project saya Yang pakai apa? Di laptop. kameranya dinyalakan, dilihatkan ke laptop kan bisa Pak ya. Aku pengen lihat galatnya di mana gitu loh Pak. Kelihatan apa? Bentar. Ya ampun. Atau login aja loh Pak, masuk lagi di sini di Google Meet ini pakai link yang tadi di grup, di laptop nggak apa-apa. Atau ada yang lain lebih cepat. Ini kayak Bu Mega nggak masuk ya? Kelompok D Bu Mega nggak ada ini. Kelompok C ada ini Pak. Ini siapa? Pak Heri. Ini kelompok C ini. Saya kelompok D, Pak. Oh, nah kelompok D. Bu saya Endang. kelompok D. Oke, siapa? Di tiap kelompok ada semua ya. Nanti kan ini Ada. pengimbasan ke kelompoknya. Nggak apa-apa nih nggak masuk semua. Pokoknya ini semuanya harus store nanti. Aku harus ada feedback. Emang ya waktuku berapa jam dari tadi? Masuk nggak ada feedback. Siapa nanti tak kirim ke grup Pak. Tapi yo nggak mau jalan. Nah ya aku mau lihat. Bu Endang share screen coba nggak mau jalannya gimana? Atau siapa? Saya pakai HP Pak. Laptopnya harus tak matikan kok. Gitu. Ya, kita mau troubleshooting. Jadi kalau ada galat apa yang harus diselesaikan kan gitu. Kalau kode error sintak itu apa yang harus diselesaikan yaitu troubleshoot, mencari solusinya. Gimana tahu galatnya? Kita dicek dulu. Kalau algoritmanya nggak sesuai pasti akan temukan galat. Entah itu anomali nggak masuk akal, ketidakmasukakalan gerak atau fungsi, atau bahkan nggak gerak sama sekali ya gitu kan. Jadi kita cek, harusnya enak itu kalau menemukan kegagalan itu. Ada yang bisa share screen galatnya di mana? Kalau tak rasa tak share screen tadi kan sudah selesai tuh, sudah selesai. Masa tak buat galat kan nggak enak gitu. Pripun? Ada yang bisa menampilkan errornya di mana biar kita selesaikan bersama, atau saya selesaikan malam ini, cukupkan aja biar jadi feedback tugas. Pak Sule, aman Pak Sule? Pak Sule sudah tidur Pak. Waduh. Pak Sule aman. Alhamdulillah. Saking amannya Pak. Tinggal turu aku Pak Sule iki piye. Aku
Kalau misal ini dibagikan nggak bisa Pak ya, dibagikan awalnya mau terus ini dicekkan nanti nggak bisa ya? buka Google Meet itu gimana? Ya coba linknya share, tak buka. Errornya di mana? Tapi takutnya nggak bisa ngedit Pak aku biasanya gitu, karena aksesnya beda. Gitu ya. Kan akses utak atik dok istilahnya. Tapi nggak tahu sih. Coba di share aja Pak. Mana yang mau nge-share? Pak Nurman. Iya, Pak Numan. Coba di share Pak. Gimana ya cara yang bagikan ini? Ya apa linknya Pak? Soalnya aku buka deh, Ini aku loh. ndek apa laptop. Terus iki napa? WA atau Meetingnya Pak. di Ini kan ada enggak ini loh maksudnya terbagikan ini kita bagikannya ini sebelah mana ya yang halo bentar Pak. Masalahnya nggak bisa di share screen loh. Aku juga bingung maksudnya sampean gimana. Ini sampean bisa share screen kan enak tadi. Sebentar ya. Ini ada gangguan sinyal pada di ruanganku. Sabar. Ngebug ya sampean. Ya Allah, sinyal. Karek Pak Numan wis, kira Pak Numan. Aku urung gawe sih. Duh, Pak itu nggak buat berarti ya tadi. Buat tapi nggak lanjut. Kabar Wes, duka nih Pak. cari di stasiun di mau. Ayo, ketinggalan di stasiun lapangan. mana ini? Ada kabar duka ini dari temen soalnya. Lagi Ini. agak panik. Nggak apa-apa, nanti tetap saya share Pak nanti. Tapi kita apresiasi dulu yang ikut kereta sampai tujuan tadi, errornya di mana? Saya pengen tahu. Grup atau di share link apa share screen sekarang monggo. Sebentar Pak, sebentar. Ini saya buka lagi nih laptopnya. Karena saya penasaran. Kalau masa kita berangkat bareng ketika ada error kok ditinggalkan nggak enak tuh Bu. Makanya kita selesaikan errornya di mana gitu. Apa tahu kita dapat solusi bareng. Errornya di sinyal, Mas. Kalau lihat apa itu Putus tengah jalan. hasil yang tadi dibuat di mana ya? Di project Bu. Project. Karyaku. Nah, ini loh Bu. Ini aku tak share ke grup ya. Monggo Bapak Ibu bisa cek. Ini link share tadi. Betul aku udah ngantuk banget. Karena belum ngopi. Aku belum telepon ini. Bocil. Nungguin kayak. Menemukan Pak. Gimana? Tidak menemukan di mana.
Bentar ya Bu ya. Ya. Aku tak lapor ketua. Halo. Aku saiki mah apa? Google Meet. Ya. Saiki lope turu iki. Nanti tidur le. Usik. Iya. Ya wes, engko tak lanjut nih. Iki cek apa rampung. Iya. Gimana? Mau yang share screen atau kirim screenshot sprite-nya di grup atau gimana metodenya? Saya mau ini apa? Sudah Lihat. ketemu. Mana ketemunya di mana? Errornya di mana? Bentar, maksudnya filenya sudah ketemu. Sekarang mau tak share di grup. Oke, gitu. Gini, share link nggak saya aja itu, Bu. Kan sudah bisa di. Caranya gini, kalau sudah terkonfirmasi emailnya, dia bisa di-share link. Mana tadi? Ini ya, kayak gini nanti. Kan ini ya, selamat atas membagikan karyamu online, sekarang dapat mencobanya ini karena tadi aku sudah nge-share link ini, share tautan ini. Di sini nyimpennya, di gambar berangkas ini loh, folder. Di sini kan ini tadi. Tadi punya aku Mayu ini ada 4 yang lihat. Iya. Nah ini diklik. Nah lamanya tuh ini ya Ibu. Ini nah. Ini tinggal di share aja, share tautan ini. Ini salin tautan ini. Udah selesai. Kita mau dikasih untuk siapa? Belajar bersama KKA batch 1 Bojonegoro gitu. Bisa. Cover ini bisa diganti kok, set thumbnail misalnya. Gak tahu aku cara ngedit thumbnailnya gimana. Itulah intinya. Punya aku coba sudah tak share Mas. Apa Mas Faisal? Tapi link aja. Coba nggak bisa. Coba tak buka ya. Tapi bisa tak akses loh. Nah, tak buka yang Pak Nur. Untuk buka open access-nya gimana itu? Coba dulu. Nah, share screen ini bisa kok Pak kayak. Mana share screen tadi? Yang jenengan share link tadi bisa kok, bisa tak akses kok. Masuk ya share link apa share screen. Ya ini punya Pak Nurman. Sorry enggak itu. Ini loh kucing kumayu. Nah ini Pak Nurman Ansori ini ya. Ini tak buka. Iya punya saya. Akun tapi tadi pakai ini. Apa gitu? Bisa Pak. Coba ini aku. Loh nggak mau jalan. Ya saya tahu. Soalnya ini apa? Internetku agak. Nah ini sudah bisa ini. Coba tak remake ya. Atau lihat dalam saya. Nah ini punya Pak Ansori. Sampai 4.000 nilai nih. Bisa ini Pak. Loh. Kendalanya di mana? Pak Ansori. Oh bisa ya? Bisa ya? Bisa Pak. Loh. Oh tadi tak coba kok di apa preview kok belum jalan gitu. Bisa ini. Sudah bisa ini. Kalau mau ngasih background musik lagi kayak tadi. Iya belum tak kasih background musiknya belum. Nah itu aja. Cuma secara fungsi nilainya nambah. Terus dia juga coba dulu. Udah sesuai abstrak tadi. Sesuai abstraknya tadi. Dan ini bagus ini Pak
Terus kita sampai bareng ke Gubeng bareng-bareng nih Pak. Tinggal jalan-jalan lagi. Ada lain mungkin satu lagi kalau ada yang mau ini. Ada yang mau di preview. Monggo. Siapa ya? Selain Pak Numan. Masa yang sampai ke tujuan bareng saya sama saya ini Pak Numan aja ini. Apa enggak ini? Apa enggak ada penumpang yang sampai sama saya bareng-bareng malam ini? Tadi itu ada 18, sekarang tinggal 12, berarti sudah malam. Oke, saya sebelum ini selesai, saya mau screen capture semuanya. Kalau berkenan, ngapunten layar apa muka, tatap muka ya, biar kalau screenshot rapi gitu loh, enggak cuma foto profil. Oke. Nah, ini apalagi ini enggak screen. Pak Eri ini nyimak dari tadi. Ini yang lain nih tidur kah? Belum menampilkannya. Bu Yusril ketinggalan yang belakang sendiri. Yang mana Bu Yusril? Oh enggak Pak, Aku baru. Oh sudah ya, aman ya. Terima kasih. Aku mau screen capture buat share di grup ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Keren. Saya sebelumnya yang mohon maaf Bapak Ibu karena kemarin hanya sempat apa ya, janji aja belum mengiyakan karena kemarin kan keterbatasan waktu juga di JP-nya KKA dan aku tuh belum bisa membuat kayak modul sederhana kayak tadi, sederhana dan abstrak sederhana. Gimana ya cara belajar sekaligus buat project gitu loh Ibu. Nggak cuma belajar gerakin toh, tapi kita membuat project dan fungsinya gitu. Kita sekaligus mempraktikkan secara real algoritma itu kayak apa atau nggak cuma sekedar menyelesaikan masalah dengan lebih singkat, dengan urut, struktur, enggak. Tapi kita langsung real praktek dan ini menjadi sebuah project. Nah itu alhamdulillah kemarin ada momentum saya itu kolaborasi diajak sama ini Exxon, kalau nggak salah Exxon apa ya di Tuban itu sama PPM. Wah itu challenge banget itu. Jadi besok nanti jelaskan ya ini untuk SD, SMP, SMA, SMK. Jadi nggak cuma untuk SD tok. Jadi untuk SD, SMP, SMA, SMK ini 2 pertemuan pagi sore itu pesertanya mix kayak gitu. Jadi aku bingung caranya gimana ya. Maksud cuma tak ajarin scratch tuh gesernya gini. Nah nanti buat level SMP, SMA kan kemudahan. Jadi sebetulnya yang kita praktekkan tadi itu udah termasuk level SMP ya Bapak Ibu. Cuma kalau untuk sekedar pengenalan gerak dan lain-lain itu SD udah lebih dari cukup, sudah based on project, bahkan sudah bisa membuat game. Jadi saya kenapa dari kemarin nggak terus mengiyakan karena takut nanti wah gimana ya caranya kita sharing belajar bersama, belajar Scratch dengan Scratch ini tuh coding semuanya, ini full algoritma, gitu, full logika. Jadi kalau misal kita berkenan untuk ketemu lagi dengan project baru nggak apa-apa, atau mungkin ada pendalaman lagi, Bapak Ibu bisa membuat sebuah abstraksi atau sharing case seperti ini tuh gimana, atau mungkin tugasnya step by step, misal
menggerakkan sprite dari kanan ke kiri, atau sekedar lompat kembali, atau menggerakkan sprite dengan mengganti kostum. Nah, itu kan sudah step by step untuk pengenalan Scratch pada mungkin pada jenjang fase C ya, nggak terlalu kompleks kayak tadi, ada pengulangan, ada selamanya, ada sensor dan lain-lain. Itu sudah lebih dari cukup kalau SD. Tapi kembali lagi, manfaatnya apa? Di sini kan kita tujuannya dari membuat narasi ini, abstraksi ini jadi sebuah game itu, kita membedah dari awal gimana ya caranya memahami sebuah abstraksi ini, dan kita melogikakan ini dalam bentuk realnya di aplikasi Scratch. Kita memberikan fungsi, kita memberikan tugas, kita bisa berikan nilai, kita bisa menggerakkan ini itu, yang awalnya ini objek pasif, terus kita membuatnya menjadi dinamis dengan perintah kita. Nah, itulah apa ya, salah satu apa yang kita bisa kerjakan di Scratch, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ngapunten ini sudah offset sampai 21.40. Kemarin saya janji sampai 21.00 ya. Karena ternyata di perjalanannya kita tadi itu di stasiun ada kendala banyak. Jadi kita nggak sampai tepat waktu, kita pending, mungkin ada ini ya. Ada beberapa penumpang yang telat masuk juga. Penumpang yang telat masuk ke gerbong kita, jadi nggak apa-apa. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang sopan. Waktunya Bapak Ibu saling berdoa yang baik ya Bapak Ibu. Semoga kita semua sehat, kita semua bahagia, sehat dan kaya raya. Amin. Amin. Kami berterima kasih Mas Faisal. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan, Amin. sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Gue ada tepuk tangannya Bu Yusril. Makasih Bu Yusril. Oke, terima kasih Pak Faisal ilmunya barunya ya. Terima kasih. Biasa, monggo. Saya ini tetap ya, saya menagih feedbacknya. Kalau ini Pak Nurman sudah selesai dengan feedbacknya, kalau yang lain mungkin bisa mau nyontoh Pak Nurman, monggo. Asal jangan kopas dari Pak Nurman, buat sendiri di akunnya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sule keturan nih, Pak Sule keturan. Atur kesulat. Monggo baru monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Numan.